mengalami beberapa kejadian sakit atau apa, tapi tidak bisa tertolong nih karena waktu produksinya sebentar, sedikit, nggak bisa ada tambahan hari sehingga saat sakit harus tetap syuting. Nah itu bagaimana kita menanggulanginya. Makanya tadi pagi saya juga meeting sama Pak Menteri ya, sama Kemenparekraf untuk mendukung program-program kami dari Parvi 56 juga untuk kesejahteraan aktor. Semoga bisa didukung sama pemerintah sehingga Indonesia ini ekosistem industrinya bisa lebih baik daripada sebelumnya dan siapapun yang bekerja di industri film bisa sejahtera. Amin. Industri film Indonesia ini makin berkembang banget ya, karena kita lihat genre-genre yang bisa box office dan menarik perhatian penonton itu beragam banget. Jadi dari segi penontonnya aja itu sangat beragam gitu. Jadi menjadi produser itu kita harus punya proses kreatif yang juga beragam dan unik gitu. Mungkin kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya kita berpatokan, oke, kayaknya drama yang seperti ini nih yang works, atau kayaknya film horor nih yang works. Tapi ternyata sekarang yang works itu genrenya beragam, ceritanya juga beragam, pemainnya pun beragam. Jadi kita nggak bisa bergantung sama aktor-aktor yang mungkin mainstream aja gitu, dan bisa membuka kesempatan untuk aktor-aktor lain juga menjadi bagian di film tersebut. Jadi aku ngerasa industri film sangat berkembang dan bagus sekali karena kita bisa membuka kesempatan untuk sutradara-sutradara baru, produser-produser baru, penulis-penulis Gen Z gitu ya. Sekarang juga udah dikasih kesempatan untuk menulis skrip sehingga bisa mendapatkan cerita yang unik dan kita harap bisa juga menarik perhatian penonton untuk ke bioskop. Bikin cerita horor itu seperti apa? Cuma memang saya bukan ahlinya untuk komentarin soal religi dan agama karena saya pun nggak ngerti gitu gimana menyambungkan religi sama hantu gitu-gitu, saya nggak ngerti ya. Yang saya tahu cuma kalau kesurupan biasanya dulu manggil ustadz terus dibaca-bacain habis itu udah gitu. Saya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi fenomena yang terjadi sekarang saya rasa saya nggak punya kapasitas untuk berkomentar gitu karena saya nggak ngerti prosesnya, saya juga belum nonton filmnya, saya juga nggak ngerti itu masalahnya di mana gitu. Karena basically emang saya orang awam yang tidak paham dan tidak pernah kesurupan seperti di film-film, juga nggak pernah gitu, alhamdulillahnya ya gitu. Jadi saya nggak tahu menanggapinya gimana ya. Cuma setahu saya setiap produser punya kebebasan untuk membuat cerita horor dan itu kan juga mungkin fiktif gitu, nggak terjadi di dunia nyata ya. Semua orang punya kebebasan untuk berkreasi aja gitu. Saya sih sepakat ya sama Prilly, tapi mungkin juga saya mau sampaikan kami sebagai produser gitu, biar bagaimanapun kita juga berusaha untuk mendengarkan audiensnya, terus pastinya dalam bertanggung jawab dalam proses kreatif banyaklah aspek-aspek yang harus dipertimbangkan. Tapi selebihnya di luar itu semua aku rasa, karena aku juga belum pernah bikin film horor dan sebagainya, aku rasa balik lagi bukan kapasitas kami untuk mengomentari hal itu, tapi justru dengan adanya pemberitaan atas hal tersebut, kami rasa ya jelas itu jadi knowledge baru ya buat kami. Itu sih.